Halo adik-adik, kembali lagi di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we come to support your success. Bertemu lagi dengan Kak Evan. Di video kali ini, Kak Evan akan memberikan cara mudah bagaimana menghitung bilangan bulat. Sebelum ke pembahasan bagaimana cara menghitung bilangan bulat dengan mudah, ayo klik subscribe, like, dan bila ada pertanyaan, adik-adik dapat bertanya melalui kolom komentar. Oke, langsung kita mulai saja. Bilbul atau bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Jadi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Untuk lebih jelasnya, coba adik-adik lihat garis bilangan berikut. Nah, untuk sebelah kanan, kita sebut bilangan positif. Ada positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, sampai seterusnya. Sedangkan untuk sebelah kiri, kita sebut bilangan negatif. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Untuk nama bilangan dan penulisan lambang bilangan bulat adalah sebagai berikut. 18 kita sebut positif 18. 49 kita sebut positif 49. Negatif 150 kita sebut negatif 150. Negatif 276 kita sebut negatif 276. Sementara untuk penulisan lambang bilangannya, contohnya seperti ini. Lambang bilangan positif 358. Berarti kita tulis angkanya 358. Lambang bilangan negatif 246. Kita tulis angkanya negatif 246. Gimana? Gampang kan? Tetapi jika adik-adik menemukan soal mengenai lawan bilangan bulat, maka caranya seperti ini. Contoh, lawan dari positif 28 adalah titik. Berarti kita jawab negatif 28. Lawan dari negatif 98 adalah titik. Berarti kita jawab positif 98. Bagaimana? Sudah paham? Jika paham, Kak Evan lanjut materi berikutnya. Untuk materi berikutnya adalah membandingkan dua bilangan bulat. Adik-adik di sini harus memahami terlebih dahulu aturan garis bilangan bulat. Aturannya, semakin bilangan tersebut berada di sebelah kiri, maka nilainya semakin kecil. Ingat ya, semakin ke kiri, semakin kecil. Contoh, positif 6 lebih kecil dibandingkan dengan positif 8. Hal itu dikarenakan positif 6 berada di sebelah kiri dari positif 8. Maka nilai dari positif 6 lebih kecil dibandingkan dengan positif 8. Contoh berikutnya, 0 lebih besar dibandingkan dengan negatif 4. Kenapa seperti itu? Karena negatif 4 di garis bilangan berada di sebelah kiri dari 0. Karena itu, nilai dari 0 lebih besar dibandingkan dengan negatif 4. Contoh yang ketiga
ada negatif 9 lebih besar dibandingkan dengan negatif 14. Karena posisi negatif 14 berada di sebelah kiri dari negatif 9. Maka tentu saja nilai dari negatif 9 lebih besar dibandingkan dengan nilai negatif 14. Ingat ya, yang seperti Kak Evan tadi ngomong, semakin ke kiri, maka nilai bilangan tersebut semakin kecil. Nah, ada juga nih untuk garis bilangan yang berbentuk vertikal. Adik-adik bisa melihatnya ya. Jika bilangan bulat tersebut berada di atas 0, maka bernilai positif. Tetapi, jika berada di bawah 0, maka bernilai negatif. Untuk aturannya, semakin ke bawah, maka nilai bilangan tersebut semakin kecil. Materi selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Nah, untuk mengurutkan bilangan bulat, adik-adik dapat menggunakan bantuan garis bilangan atau bisa juga secara langsung. Kak Evan kasih contoh dulu yang menggunakan bantuan garis bilangan. Contoh, urutkan bilangan bulat berikut ini dari yang terkecil hingga terbesar. Negatif 13, negatif 6, negatif 10, 0, negatif 7, 2, 5, negatif 4. Kita diminta untuk mengurutkan bilangan tersebut dari yang terbesar hingga terkecil. Mari kita lihat garis bilangannya. Negatif 13 berada di posisi paling kiri, sehingga memiliki nilai yang paling kecil. Jadi urutannya adalah negatif 13, negatif 10, negatif 7, negatif 6, negatif 4, 0, 2, dan yang terbesar adalah 5. Contoh berikutnya, urutkan bilangan bulat berikut ini dari yang terbesar hingga terkecil. Negatif 7, negatif 4, 0, negatif 2, 9, 10, negatif 5. Kita langsung saja mengurutkannya ya, karena pastinya adik-adik sudah paham kan untuk tata letak bilangan tersebut di garis bilangan. Urutan yang benar adalah 10,9,0, negatif 2, negatif 4, negatif 5, dan yang terkecil negatif 7. Bagaimana? Sudah paham? Jika belum paham, adik-adik bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, Kak Evan lanjutkan ya. Untuk berikutnya, kita belajar operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama kita pelajari adalah penjumlahan bilangan bulat. Dalam penjumlahan bilangan bulat, adik-adik dapat menggunakan kembali bantuan garis bilangan. Contoh, positif 9 ditambah positif 6. Maka untuk menjawabnya, kita bisa lihat di garis bilangan. Posisi awal kita adalah di titik 9, karena di soal tersebut adalah positif 9. Dan berjalan ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena di sini dijumlahkan atau ditambah. Jadi berjalan ke arah kanan, yaitu sebanyak 6 langkah. Coba ayo kita berjalan dari titik 9 ke kanan 6 langkah. Nah, kita berhenti di titik positif 15.
Jadi untuk jawabannya adalah positif 15. Contoh berikutnya adalah negatif 8 ditambah positif 3. Kita lihat di garis bilangannya, posisi kita pertama kali berada di negatif 8. Karena ini dijumlahkan atau ditambah, ingat kita berjalan ke kanan, yaitu sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita berhenti di titik negatif 5. Jadi jawabannya adalah negatif 5. Untuk lebih mempermudah adik-adik dalam menghitungnya, Kak Evan punya cara atau trik nih untuk mengerjakan soal tentang penjumlahan bilangan bulat ini. Perhatikan baik-baik ya. Yang harus diingat adik-adik adalah aturan yang Kak Evan akan sampaikan. Aturan ini itu hanya berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat. Nah, aturan yang pertama, ketika ada bilangan yang sama, langsung dijumlahkan atau kita menghitung seperti perhitungan biasa. Maksud sama di sini adalah apakah bilangan itu positif atau bilangan negatif. Contoh, positif 13 ditambah positif 8 sama dengan, nah kita lihat terlebih dahulu nih. Di sini 13 adalah bilangan positif dan 8 sama adalah bilangan positif. Ingat aturannya, ketika sama langsung dijumlahkan atau seperti perhitungan biasa. Jadi positif 13 ditambah positif 8 sama dengan positif 21. Jadi hasilnya adalah positif 21. Contoh berikutnya, negatif 19 ditambah negatif 8. Kita lihat terlebih dahulu ya. Di soal ini sama-sama bilangan negatif. Ada negatif 19 dan negatif 8. Ingat aturannya, ketika bilangannya sama, langsung dijumlahkan atau seperti penjumlahan biasa. Berarti kita langsung menjumlahkan 19 ditambah 8. Hasilnya yaitu 27. Karena di sini sama-sama negatif, maka dari itu untuk jawaban soal tersebut adalah negatif 27. Lalu bagaimana nih Kak ketika bilangan tersebut tidak sama? Jadi antara bilangan positif ditambah bilangan negatif. Nah, ayo kita lihat contohnya. Positif 24 ditambah negatif 10. Bisa kita lihat bilangannya tidak sama antara positif dan negatif. Ketika adik-adik menemui soal seperti ini, pertama kali yang adik-adik harus lakukan adalah melihat angka yang lebih besar terlebih dahulu. Di sini ada 24 dan 10. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 24 kan? Nah, 24 ini adalah bilangan positif. Jadi bisa dipastikan untuk jawaban soal tersebut adalah bilangan positif. Ketika sudah tahu mana yang lebih besar, kita tutup terlebih dahulu lambang penjumlahannya. Nah, yang terlihat adalah 24 dikurangi 10. Maka langsung kita hitung seperti itu. 24 dikurangi 10 sama dengan 14. Maka untuk jawaban soal tersebut adalah positif 14. Contoh berikutnya, negatif 36 ditambah 18. Kita lihat di soal ini bilangannya berbeda antara negatif dan positif. Seperti Kak Evan yang bilang tadi, ketika
bilangan tersebut berbeda, hal yang pertama kita lakukan adalah melihat mana angka yang terbesar. Di sini ada 36 dan 18. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 36. 36 merupakan bilangan negatif. Maka bisa dipastikan untuk jawaban soal ini adalah bilangan negatif. Yuk kita tutup lagi lambang penjumlahannya. Nah, bisa kita lihat 36 dikurangi 18. Hasilnya adalah negatif 18. Bagaimana? Mudah kan cara yang Kak Evan berikan? Oke, untuk mengetahui adik-adik sudah paham atau belum, Kak Evan kasih soal tentang penjumlahan bilangan bulat. Ada 3 soal, silahkan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Bila ada kesulitan, adik-adik boleh bertanya di kolom komentar. Soalnya adalah sebagai berikut. Kak Evan tunggu 10 detik untuk menjawabnya. Sudah? Oke, langsung kita bahas bersama. Kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Positif 45 ditambah positif 89. Kira-kira jawabannya berapa ya? Jawabannya adalah positif 134. Caranya, kedua bilangan tersebut tinggal dijumlahkan karena kedua bilangan sama, yaitu sama-sama bilangan positif. Ingat, jika sama, langsung dijumlahkan atau dihitung seperti penjumlahan biasa. Lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Jawaban soal nomor 2 adalah negatif 403. Untuk soal nomor 2, caranya sama seperti soal nomor 1. Karena di soal nomor 2, kedua bilangan tersebut sama, yaitu sama-sama bilangan negatif. Jadi, langsung kita jumlahkan saja negatif 156 ditambah negatif 247. Hasilnya negatif 403. Next, jawaban soal terakhir. Jawaban soal ketiga adalah negatif 373. Caranya bagaimana, Kak? Nah, untuk caranya kita lihat terlebih dahulu kedua bilangan tersebut sama atau berbeda. Berbeda kan? Jika berbeda, ingat aturannya. Ketika kedua bilangan berbeda, kita lihat angka yang paling besar terlebih dahulu. Berarti di sini antara 805 dan 432. Mana yang lebih besar? 805 kan? Maka dapat dipastikan jawabannya adalah bilangan negatif. Karena 805 merupakan bilangan negatif. Setelah itu, kita tutup tanda penjumlahannya. Yang terlihat adalah 805 dikurangi 432. Tinggal kita hitung seperti itu. Dan hasilnya adalah 373. Karena yang terbesar bilangan negatifnya, maka hasilnya juga bilangan negatif. Jadi negatif 373. Bagaimana adik-adik? Bisa dimengerti? Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Pasti Kak Evan akan menjawabnya. Ayo lanjut lagi ke materi berikutnya. Setelah belajar penjumlahan,
Selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Di pengurangan bilbul ini kita juga bisa menggunakan bantuan garis bilangan untuk mengerjakan soalnya, atau juga bisa menggunakan trik yang nanti Kak Evan akan bagi untuk adik-adik guna mempermudah mengerjakannya. Contoh menggunakan garis bilangan. Positif 14 dikurangi positif 6. Mari kita lihat di garis bilangan. Posisi kita berada di titik positif 14. Karena ini pengurangan, maka kita berjalan ke arah kiri. Ingat ya, jika penjumlahan ke arah kanan, maka pengurangan ke arah kiri. Lalu kita berjalan ke arah kiri sebanyak 6 kali. Nah, sekarang kita berada di titik positif 8. Jadi jawabannya positif 14 dikurangi positif 6 adalah positif 8. Contoh berikutnya, positif 4 dikurangi positif 10. Kita lihat lagi yuk garis bilangannya. Posisi kita ada di titik positif 4 dan berjalan ke kiri 10 langkah. Nah, sekarang kita berada di posisi mana? Yap, betul. Kita sekarang berada di posisi negatif 6. Jadi jawabannya adalah negatif 6. Satu lagi, Kak Evan akan beri contoh untuk adik-adik. Negatif 3 dikurangi positif 7. Nah, posisi kita ada di titik negatif 3. Karena dikurangi, kita berjalan ke arah kiri sebanyak 7 kali. Nah, sekarang kita berada di negatif 10. Jadi, negatif 3 dikurangi positif 7, hasilnya negatif 10. Adik-adik tetap semangat ya, karena setelah ini Kak Evan akan memberikan trik cara mengerjakan pengurangan bilbul agar lebih mudah dalam mengerjakannya. Trik ini akan berbeda dengan trik penjumlahan bilangan bulat. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Untuk soal pengurangan bilangan positif dengan bilangan positif. Adik-adik, jika bilangan positif besar dikurangi bilangan positif kecil, maka pengurangannya dilakukan seperti biasanya. Contoh, positif 48 dikurangi positif 27. Nah, di sini 48 lebih besar dari 27. Jadi kita hitung seperti pengurangan biasa. 48 dikurangi 27. Jadi hasilnya 21. Jika bilangan positif kecil dikurangi bilangan positif besar, maka cara mengerjakannya, pengurangannya dilakukan dari belakang dan hasilnya adalah bilangan negatif. Contoh, 36 dikurangi 65. Pada soal tersebut, bilangan 36 lebih kecil daripada 65. Maka, cara mengerjakannya, pengurangannya dilakukan dari belakang. Jadi, 65 dikurangi 36. Tetapi nanti ingat ya, hasilnya adalah bilangan negatif. 65 dikurangi 36 berapa? Nah, hasilnya adalah 29. Jadi, untuk soal 36 dikurangi 65, hasilnya negatif 29. Trik selanjutnya adalah trik untuk soal pengurangan bilangan positif dikurangi bilangan negatif.
Jika bilangan positif dikurangi dengan bilangan negatif, maka cara mengerjakannya adalah dengan menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Karena jika tanda pengurangan bertemu dengan tanda negatif, maka diubah menjadi tanda penjumlahan dan mengubah bilangan negatif tersebut menjadi bilangan positif. Contoh, 64 dikurangi negatif 20. Caranya, kita ubah terlebih dahulu tanda pengurangan menjadi tanda penjumlahan dengan mempertemukan tanda pengurangan dengan tanda negatif. Jadi tengah sama belakang kita pertemukan dulu sehingga berubah menjadi tanda penjumlahan. Dan bilangan negatif 20 sekarang menjadi positif 20. Sehingga 64 ditambah 20 hasilnya 84. Trik selanjutnya untuk soal pengurangan bilangan negatif dikurangi bilangan positif. Jika bilangan negatif dikurangi bilangan positif, maka cara mengerjakannya mengubah bilangan positif tersebut menjadi negatif dan menjumlahkan bilangan negatif pertama dengan bilangan negatif kedua. Hasilnya bilangan negatif. Ini nanti menggunakan aturan penjumlahan bilangan bulat. Contoh, negatif 32 dikurangi positif 43. Untuk tanda negatif di depan dan tanda pengurangan itu tidak boleh dipertemukan. Seperti trik yang ketiga. Ingat ya, tidak boleh. Tetapi, ubahlah bilangan positif 43 menjadi negatif terlebih dahulu, sehingga diperoleh negatif 43. Dari positif 43 menjadi negatif 43. Lalu, menjumlahkan bilangan negatif pertama, yaitu negatif 32, dengan bilangan negatif kedua, yaitu negatif 43. Maka negatif 32 ditambah negatif 43. Nah, di sini kita memakai aturan penjumlahan bilbul. Kedua bilangan sama-sama negatif, jadi langsung dijumlahkan. 32 ditambah 43, hasilnya 75. Karena bilangan tersebut keduanya negatif, maka hasilnya pun negatif. Jadi negatif 75. Trik yang terakhir untuk soal pengurangan bilangan negatif dikurangi bilangan negatif. Jika bilangan negatif dikurangi bilangan negatif, maka cara mengerjakannya adalah mengubah tanda pengurangan menjadi penjumlahan dengan mempertemukan tanda pengurangan dengan tanda negatif di belakang. Kita lihat trik yang ketiga yang tadi Kak Evan sampaikan. Setelah itu, baru memakai aturan penjumlahan bilangan bulat. Contoh, negatif 75 dikurangi negatif 88. Kita ubah dulu tanda pengurangannya menjadi penjumlahan dengan mempertemukan tanda pengurangan dengan tanda negatif yang ada di belakang. Kita lihat seperti trik yang ketiga. Kita pertemukan terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita hitung menggunakan aturan penjumlahan bilbul. Jadi, negatif 75 ditambah positif 88. Kita lihat kedua bilangan tersebut berbeda kan? Maka
Yang besar yang mana? Bilangan terbesar adalah 88. 88 merupakan bilangan positif. Jadi dapat dipastikan hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian kita tutup penjumlahannya. Jadi 88 dikurangi 75. Hasilnya adalah positif 5. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi tanpa melihat garis bilangan, kita bisa langsung mengerjakannya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Untuk soal tentang pengurangan bilangan bulat dan materi selanjutnya adalah perkalian serta pembagian bilangan bulat dan operasi hitung campuran bilangan bulat akan ada di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa belajar dan kejarlah cita-cita adik-adik semua. Terima kasih. Bye.